Siapapun bisa melakukan usaha di rumah. Karena pandemi, kegiatan usaha memang tidak terhindar dari dampak penurunan. Banyak sekali yang mengatakan, hampir semua sih, kalau usahanya itu anjlok atau bahkan mati suri. Tapi yang mencerahkan, justru beberapa orang melakukan beberapa pivot ataupun manuver yang berbeda untuk melakukan usaha di rumah atau di tempat lain, baik itu dengan jenis usaha yang sama ataupun malah jenis usaha yang baru. Beberapa juga melakukan usaha karena penghasilannya yang dulu mungkin sebelumnya lebih baik, itu terjadi penurunan. Sebagian besar disebabkan karena keterbatasan mobilitas atau terpaksa harus menghabiskan waktunya di rumah lebih banyak. Ya, walaupun sebenarnya lebih dekat ke keluarga. Berarti apa yang perlu disiapkan untuk membuat tempat usaha di rumah? So guys, siapkan tempat duduk yang nyaman, ditemani oleh camilan gurih, kopi manis, mungkin senderan yang nyaman, empuk. Tampar klik tombol like, subscribe sekarang juga, dan langsung aja roll intro. Sugeng Rawu di Arlok, catatan ringkas tentang arsitektur dan desain untuk semua. Rumah pada dasarnya adalah tempat untuk kembali, setidaknya yang ada di kepala saya. Dan biasanya rumah selalu diidentikan dengan tempat untuk beristirahat sehari-hari ataupun berkebun. Namun apabila ditambahkan kegiatan usaha ataupun bisnis ke dalam rumah, perlu adanya perhatian khusus pada beberapa aspek yang menurut kami ada 8 yang menjadi dasar menentukan tempat sebagai ruang usaha. Hal pertama yang paling harus diperhatikan adalah lahan dan tempat yang akan digunakan untuk usaha. Kalau bisa karena prioritas utamanya adalah harus di rumah, maka jadi dibandingkan jenis usahanya, maka usahanya lah yang menyesuaikan tempat yang tersedia. Jadi Anda mau usaha apa di rumah Anda? Secara garis besar, berdasarkan metode penjualan ataupun transaksinya, yaitu ada yang terlihat oleh orang banyak, sama yang tidak perlu terlihat. Ya contohnya misalnya toko roti, toko donat, ataupun perawatan kecantikan, penjualan tanaman. Kan sekarang banyak tuh jualan tanaman di rumah. Penjualan ikan dan pakannya. Itu hal-hal yang memang menurut kami paling enak harus dilihat sih dengan orang yang di luar. Kemudian yang tidak terlihat, misalnya profesional yang bekerja di studio, desainer grafis, musisi, fotografer, 3P, price, place, promotion, yang mana place itu tempat gitu Bor. Jadi mau usaha apa Anda di rumah Anda? Kemudian lihat dulu regulasi dan legalitas dari lokasi Anda yang buat usaha tadi. Yang pasti Anda tidak usaha di rumah orang lain tanpa izin. Cek legalitasnya. Yang dimaksud regulasi itu adalah di kawasan rumah Anda apa boleh buka usaha tertentu atau tidak, seperti itu sih. Kemudian jangan lupa izin dulu lah dengan warga ataupun perwakilan warga, karena secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan dampak, misalnya keributan, keramaian, kekotoran itu bahasa apa ya? Atau bahkan limbah, yang berarti harus ada izin khusus berkaitan dengan ini. Jadi pelajari dahulu. Siapa tahu usaha Anda mengganggu sebuah kegiatan yang seharusnya ada di lingkungan rumah Anda, yaitu tidur dengan nyaman dan berkebun di depan rumah. Jangan sampai Anda baru membuka usaha Anda ketika semua orang sudah tidur, alias tengah malam. Kecuali langganan Anda adalah tuyul dan teman-temannya. Oke, sekarang kita beranjak ke permasalahan berikutnya. Hal kedua, yaitu Anda butuh ruang seluas apa untuk melakukan kegiatan. Cobalah Anda simulasikan dengan produksi atau kegiatan produksi maupun penjualan yang ada di dalam rumah. Kira-kira senyaman apa Anda? Seefisien apa Anda untuk membutuhkan luasan tertentu? Kemudian identifikasi lagi kira-kira kebutuhan-kebutuhan ruang apa lagi selain dari kebutuhan ruang produksi tadi. Membuat ruang usaha memang tidak sederhana karena akan membutuhkan lebih dari sekedar ruang usaha itu sendiri. Misalnya, apakah kegiatan usaha Anda itu perlu pemanfaatan ruang tambahan atau sekunder, misalnya untuk kebutuhan servis, lalu lalang pegawai, lalu lalang kebersihan, perawatan. Ojek online perlu juga mungkin dipisahkan dari pelanggan yang pribadi, maupun ada tempat penyimpanan stok barang, keluar masuk barang. Mungkin perlu diperhatikan juga tempat pengelolaan sampah,
taruh di mana tuh sampah-sampah nanti sementara, sehingga mudah untuk diangkat keluar ataupun dibersihkan juga. Mungkin masalah kebutuhan parkir ini yang cukup rumit, karena jika Anda sudah memilih untuk di rumah, maka kebutuhan parkir inilah yang menjadi masalah. Jadi mungkin perkirakan Anda kira-kira seberapa banyak tamu Anda ataupun calon pelanggan Anda yang bisa Anda tampung, karena semakin banyak pasti akan semakin mengganggu di tempat tinggal Anda, tentunya di lingkungan rumah Anda. Hal ketiga yang menurut kami bisa menjadi isu adalah iklim. Ini berkaitan langsung dengan kenyamanan. Jadi kalau cara gampangnya adalah ya dikaitkan dengan suhu dan kelembaban udara di ruangan tempat Anda bekerja. Tips pertama yang lazim adalah menghindari matahari secara langsung. Karena saat kita bekerja, ya sebisanya nyaman lah. Matahari itu di setiap tempat di muka bumi ini yang bulat itu berbeda-beda. Jadi sesuaikan dengan lokasi Anda. Apakah Anda di utara dari Khatulistiwa ataupun di selatan dari Khatulistiwa. Tentu posisinya akan berbeda. Dan lihat hadap orientasi bangunan Anda ataupun bukaan dari ruang yang Anda pakai untuk bekerja tadi. Jadi kalau misalnya saya di Surabaya, ya saya akan menghindari cahaya direct pada area utara maupun barat laut, karena ya itu tadi panasnya luar biasa sih. Jadi mungkin tidak bisa disamakan tempat lain. Jadi mungkin Anda bisa cek, dicoba dulu, karena Anda pragmatis saja, coba-coba senyaman apa Anda bisa menerima matahari. Kalau Anda ingin berjemur ya mungkin di luar saja. Karena bayangkan Anda bekerja nanti tidak cukup 1 jam mungkin, jadi Anda harus merasa nyaman dari tempat bekerja Anda. Tips berikutnya yaitu usahakan udara pada saat Anda bekerja itu adalah yang paling optimal atau nyaman ya. Jadi kalau kita di Indonesia atau di Surabaya yang cukup lembab dan hangat dan panas tropis, jadi sebisanya udara itu ya bergeraknya lebih sering lah frekuensinya. Jadi bisa menggunakan yang pasif atau yang aktif kayak kipas. Mungkin kalau Anda agak ada anggaran lebih bisa pakai AC sih. Dan mungkin bisa dimatikan sewaktu-waktu karena butuh perpindahan udara sehingga Anda nyaman. Nah, misalnya dengan cara cross ventilasi yang sering kita dengar sebagai ventilasi silang, ventilasi silang. Jadi usahakan jendela yang Anda buat itu berujung pada sebuah bukaan lain di sisi dari ruangan Anda. Jadi cek seberapa nyaman Anda terhadap iklim di sekitar rumah Anda, karena di Surabaya dengan di Batu atau di Bogor akan berbeda. Hal keempat yang bisa menjadi perhatian adalah zonasi. Hal ini dimaksudkan agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan di rumah tidak saling mengganggu, karena pasti akan ada layering dan beragam aktivitas dalam rumah. Baik itu ruang publik, ruang private, ruang pelayanan, ruang kerja, apapun istilah Anda. Jadi pastikan Anda bisa mengidentifikasi zona-zona tersebut. Pembagian zonasi itu bisa berupa ruang publik dan ruang private. Jangan sampai anak Anda baru saja ngompol dan menangis muncul di ruangan Anda berkonsultasi. Misalnya Anda adalah seorang dokter yang sedang menangani pasien. Karena pintu kamar tidur anak Anda langsung berhubungan dengan ruang bekerja Anda tadi. Tips berkaitan dengan zonasi ini adalah pembagian ruang yang jelas. Ruang yang memiliki karakteristik publik tentu akan berhubungan langsung dengan area publik tadi. Ada orang umum ataupun tamu ataupun calon klien Anda yang sedang menunggu ataupun sedang melihat-lihat dulu. Sedangkan zona private yang tadi itu banyak di belakang, karena ini rumah ya. Kehidupan pribadi Anda, misalnya Anda punya ruang keluarga di mana anggota keluarga Anda sedang menonton TV ataupun sedang beristirahat, ataupun dapur. Nah, kadang-kadang dua hal yang bersinggungan tentu akan menimbulkan efek-efek yang saling tumpang tindih. Sebisanya, apakah efek-efek tadi bisa ditolerir atau bisa memahami satu sama lain. Nah, dengan adanya sekat secara visual maupun secara suara ataupun bau. Jadi itu yang bisa membantu setidaknya untuk pembagian ruang secara zonasi ini. Jadi ruang publik ya, tadi misal ruang publik itu ruang yang orang umum datang, sebisanya berada di sisi terluar dari bagian-bagian rumah Anda.
Jangan sampai ruang publik itu mengintervensi area dalam dari rumah Anda sehingga orang yang di dalam tidak terganggu tuh. Ataupun misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh orang-orang yang bukan kerabat Anda. Hal kelima yang menjadi perhatian kami dalam merancang ruang usaha di rumah adalah sirkulasi. Dalam hal sirkulasi ini, kita perlu mengetahui alur maupun lalu lintas dari aktivitas kita dalam bekerja di rumah. Karena semakin banyak kita membutuhkan aktivitas tentu di titik tertentu, akan lebih mudah jika Anda meletakkannya saling berdekatan. Jadi misalnya Anda ingin membuat gudang ataupun tempat penyimpanan yang tidak jauh dari tempat Anda memasukkan kendaraan. Anda mengangkatnya lebih nyaman. Jadi jangan sampai kebutuhan sirkulasi ini menjadi hal yang menyulitkan Anda di kemudian hari. Selain yang horizontal tadi, hubungan antar ruangnya tadi, juga yang harus diperhatikan misalnya yang vertikal. Jangan lantas kegiatan yang sirkulasi dan frekuensinya paling tinggi tadi diletakkan berbeda lantai. Itu justru akan menyulitkan dan memperlambat produktivitas Anda. Ya, ekstrimnya tadi barang-barang yang lalu lalang tadi malah ditaruh paling atas. Kecuali terpaksa dan Anda bisa mentolerir dari kebutuhan tadi. Ada prioritas yang lebih tinggi, misalnya perlu ruang untuk kenyamanan tamu dan lain-lain. Hal keenam yang menjadi perhatian kami adalah pemandangan atau view yang diharapkan ingin Anda munculkan. Bisa dari luar ke dalam, dari tamu Anda atau calon tamu Anda melihat ke dalam, view atau pemandangan apa yang ingin Anda lihat dari dalam, ataupun tamu Anda lihat dari dalam. Misalnya McD, melihat orang makan di dalam McD itu hal yang menarik. Jadi mereka mengekspos orang yang makan di dalam. Jadi itu menurut mereka adalah sebuah atraksi. Misalnya lagi adalah bread talk dengan menampilkan dapur dari pemanggang maupun pembuat roti di dalamnya. Jadi kegiatan-kegiatan ini yang ingin ditampilkan oleh pemilik resto tadi. Kemudian juga Chinese restoran yang sangat atraktif dalam membuat nasi goreng maupun makanan-makanan yang cukup beraroma tajam juga. Jadi selain visual juga ada bau maupun suara itu tadi ya, benturan-benturan besi tadi yang cukup menarik untuk ditampilkan. Dalam isu pemandangan ini atau view, ada juga yang dari dalam keluar. Maksudnya pemandangan apa yang ingin Anda lihat dari dalam ataupun pelanggan Anda lihat dari dalam. Misalnya suasana sempit, suasana yang luas, terang, dekat dengan alam, ada taman di depannya, atau Anda ingin ada kelihatan langit. Mungkin itu yang menjadi pilihan Anda ketika Anda menyiapkan ruang usaha di rumah Anda. Tipsnya sih yang sederhana adalah dekatkan ruang kerja yang paling sering Anda pakai itu dekat dengan taman ataupun kolam di luar, di mana di situ ada tanaman, ada pemandangan, ada cahaya langit. Bukan cahaya matahari ya, cahaya langit, cahaya matahari juga nggak apa-apa asal di jam-jam tertentu. Itu yang membuat hidup Anda ketika bekerja lebih baik. Isu yang ketujuh adalah bentuk dan material yang diambil. Di sini ada istilah branding dengan tujuan branding yang Anda angkat. Mau dilihat seperti apa oleh pelanggan dan calon pelanggan Anda atas usaha Anda? Apa yang ingin Anda berikan kepada konsumen ataupun calon konsumen Anda atas usaha yang Anda lakukan? Kadang bentukan-bentukan dan pemilihan material diselaraskan dengan branding yang Anda angkat dari usaha Anda. Mungkin Anda bisa ngajak ngobrol dulu dengan konsultan branding Anda tadi mengenai hal ini. Dan agar tidak pusing sendiri, bisa Anda ajak aja arsitek ataupun desainer interior yang Anda percaya untuk mendiskusikan hal ini. Karena saya yakin mereka pasti punya solusi dari pendekatan branding Anda. Misalnya ini berkaitan dengan corporate color Anda atau branding color Anda. Misalnya Anda punya warna biru pada logo ataupun pada item-item marketing Anda. Anda bisa menggunakan artwork ataupun aksen-aksen kecil saja misalnya untuk Anda angkat sebagai perwakilan dari branding Anda juga bisa. Ataupun Anda bisa meletakkan logo-logo Anda yang sudah didesain dengan baik di bagian-bagian tertentu dari ruangan usaha Anda ataupun di luar di bagian depan ya, yang berkaitan langsung dengan ruang publik tadi. Untuk sebuah usaha, kadang pemilihan material ini ya lebih pragmatis ya.
Kadang-kala penggunaan dengan tujuan branding tertentu menjadi sebuah pilihan yang berbeda. Karena di satu sisi kadang orang ingin merasa perawatannya harus gampang, karena ini saya tidak akan sempat memikirkan bagaimana membersihkan tempat usaha. Ataupun Anda sudah menyiapkan siapa yang akan membersihkan tempat usaha Anda, maka Anda bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah menyimpan debu misalnya, ataupun perlu perawatan khusus. Karena bentuk ini juga merupakan perwujudan nyata dari konsep-konsep yang sebelumnya dibahas tadi, tentunya akan langsung bersinggungan juga dengan aspek yang sudah dibahas juga sebelumnya. Misalnya, bentuknya untuk yang berkaitan dengan iklim, maka dia akan menghindari cahaya matahari misalnya. Ruang Anda bisa dimundurkan sedikit sehingga matahari tidak langsung. Ataupun yang berkaitan dengan sirkulasi, troli-troli barang-barang Anda yang ingin Anda letakkan di belakang dari tempat Anda menaruh kendaraan, tentu dibuat lebih lancar, lebih lurus, pintunya dilebarkan, ada ram di situ. Hal terakhir atau ke-8 yang menjadi perhatian ketika Anda menyiapkan ruang usaha adalah jaringan-jaringan pendukung. Di luar arsitektur misalnya adalah utilitas, seperti jalurnya internet, jaringan telepon, jaringan air, yang sesuai kebutuhan usaha Anda ya. Seperti listrik juga, apakah di tempat Anda ada listrik atau tidak. Misalnya air, kebutuhan air bersih ini juga bersinggungan dengan usaha Anda. Maka Anda harus memikirkan bagaimana Anda meletakkan penyimpanan air tadi. Apakah Anda pengusaha cuci mobil ataupun pengusaha salon, maka kebutuhan airnya pasti sangat besar dibandingkan usaha-usaha lain yang hanya buat flushing toilet. Jadi Anda harus hitung dulu kira-kira kebutuhannya seperti apa, sehingga Anda perlu ruang khusus untuk meletakkan penyimpanan air tadi. Misalnya Anda punya bakery ataupun dapur, tentu Anda membutuhkan tempat penyimpanan gas yang layak dan tidak berbahaya. Jadi ini juga ada regulasinya. Anda harus letakkan dia di luar dengan kondisi-kondisi tertentu dan jarak tertentu dari tabung gas Anda. Kadang-kadang memang nggak boleh sih untuk meletakkannya sembarangan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan bisnis ataupun usaha Anda tadi sangatlah penting. Dan mungkin tidak terbatas pada 8 aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Yang menyebabkan mengajak seorang konsultan, arsitek yang kompeten tentunya, ataupun interior designer untuk menemukan solusi terbaik adalah langkah yang bijaksana. Oh kan, belum tekan like dan subscribe? Jangan lupa subscribe sehingga kami akan tambah semangat menulis yang kayak gini-gini lagi. Dan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen aja langsung di bawah ataupun didiskusikan atau sekedar nyapa hai. Dan kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya kalau ada ya. Bye bye.